Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Om Agadi Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai motor 4 tak yang businya boros, khusus motor 4 tak yang masih karburator. Oke. Secara garis besar, busi boros untuk motor 4 tak yang karburator itu disebabkan karena 4 hal. Yang pertama adalah campuran bahan bakar dan udara yang terlalu kaya. Yang kedua karena kompresi bocor. Yang ketiga karena adanya oli atau pelumas yang masuk ke ruang bakar. Dan yang keempat adalah pengapian yang sudah nggak bagus lagi. Keempat poin ini bisa saling berkaitan satu sama lain. Kita akan menerangkan satu persatu penyebabnya apa dan solusinya bagaimana. Oke, simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Oke, terima kasih. Baik, kita akan membahas mengenai poin yang pertama, yaitu campuran bahan bakar dan udara yang terlalu kaya atau terlalu gemuk atau terlalu banyak bahan bakarnya dibandingkan dengan udaranya. Oke, campuran bahan bakar dan udara yang terlalu kaya ini bisa disebabkan karena karburator yang sudah tidak sesuai standar lagi. Karburator yang sudah tidak sesuai standar lagi ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Karena faktor usia bisa, karburatornya sudah usang, karburatornya sudah lama sekali, itu pasti lubang-lubangnya sudah tidak sesuai standar lagi. Itu yang pertama. Bisa karena faktor kotor. Karburator yang sudah lama tidak dibersihkan itu akan tersumbat lubang-lubangnya, sehingga mengakibatkan udara yang masuk itu nggak lancar. Udara yang masuk itu nggak lancar mengakibatkan perbandingan udara dan bahan bakar itu lebih banyak bahan bakarnya. Oke. Yang ketiga karena faktor manusia. Faktor manusia ini bisa disebabkan karena ini karburator yang sudah sebenarnya itu baik-baik saja, oke-oke saja, lubang-lubangnya itu dibesarkan. Nah, dibesar-besarkan biar enak katanya. Tapi justru tidak enak karena tidak sesuai dengan spesifikasi mesin yang ada. Oke, bisa juga karena ukuran karburator yang terlalu besar. Misalkan kita punya motor Supra atau Grand atau Jupiter misalkan, atau Vega, terus kita pakai PE28 PWK misalkan, itu jelas nggak sesuai mas. Itu sudah pasti terlalu besar. Jadi antara spesifikasi mesin dan juga karburator itu harus disesuaikan. Jadi bukan berarti karburator yang besar itu selalu enak, selalu lebih kenceng, itu enggak, ya kan? Kita harus sesuaikan dengan spesifikasi mesin yang ada. Kita bisa saja pakai karburator yang standar tapi mesin bisa maksimal. Itu tergantung kitanya, oke? Baik, kita lanjut. Oh ya, solusinya. Solusinya kita tinggal lihat masalahnya gimana. Kalau masalahnya memang karburatornya sudah waktunya ganti, kita ganti. Kalau memang repair kitnya saja yang perlu diganti, ya kita ganti repair kitnya saja. Karena kalau memang cuma butuh dibersihkan, ya kita bersihkan saja. Kalau memang ukurannya yang terlalu besar, ya kita standarkan lagi ke ukuran yang standar. Kita pakai karburator yang standar. Oke, seperti itu. Baik, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah kompresi bocor. Kompresi bocor ini bisa disebabkan karena faktor pertama dan faktor ketiga. Campuran bahan bakar yang terlalu kaya itu menyebabkan gas buang itu terlalu pekat. Ketika bahan bakar itu terlalu banyak, otomatis pembakarnya nggak sempurna, menghasilkan gas buang yang terlalu banyak, yang terlalu pekat. Nah, gas buang yang terlalu pekat ini masih ada sedikit-sedikit bahan bakar di sana yang nggak terbakar secara sempurna dan lama-kelamaan akan menghasilkan kerak. Lama-kelamaan akan timbul kerak. Kerak ini bisa menjadi penyumbat atau bisa menjadi penghalang antara seating klep dengan klepnya. Ya, jadi katup atau klep itu nggak bisa menutup secara sempurna. Oke, katup yang tidak bisa menutup secara sempurna ini menghasilkan kompresi yang bocor. Oke, kompresi yang bocor ini mengakibatkan tenaga yang tidak bagus, tenaga motor yang tidak bagus. Juga bisa mengakibatkan pembakaran yang nggak sempurna. Pembakaran yang nggak sempurna ini karena bahan bakar yang seharusnya bisa dikompresikan secara sempurna, secara baik, ini justru dia akan lari kemana-mana. Solusinya apa? Solusinya kita bisa bongkar mesinnya, kita lihat ininya, kita lihat katupnya seperti apa. Kalau memang perlu ganti katup, kita ganti. Kalau memang cuma butuh skir, kita bersihkan, kita skir, seperti itu poin yang kedua.
Poin yang ketiga, adanya oli atau pelumas yang masuk ke ruang bakar. Adanya oli yang masuk ke ruang bakar ini bisa ditandai dengan timbulnya asap putih. Timbulnya asap putih yang keluar dari knalpot ketika kita geber, ketika kita gas motornya. Itu sudah pasti ada oli atau pelumas yang masuk ke ruang bakar. Itu bisa melalui katup atau seal flapnya, bisa melalui packingnya ya bocor atau yang nggak rapet. Bisa juga karena ring pistonnya sudah nggak baik lagi, atau karena linernya atau ini ya kondisi dinding silinder bloknya sudah nggak bagus lagi. Nah, untuk yang pertama tadi kondisi seal clapnya yang buruk bisa kita skir tadi ya, kita skir dan kita ganti seal clapnya. Terus kalau memang karena packingnya yang rusak, itu kita ganti packingnya. Atau bisa packingnya bocor ini disebabkan karena baut atau mur yang 4 yang di depan itu ya, mur baut ancer. Kalau orang Jawa bilang, kalau kebanyakan orang mekanik bilang baut ancer atau baut center atau baut block kopnya itu kurang kenceng. Bisa karena slack atau memang kurang kenceng saat kita mengencangkan itu kurang kenceng itu bisa. Bisa juga karena packing blok bawahnya yang ini yang ngempos. Nah, jadi ketika kita kencengin itu kenceng, lama-kelamaan kena panas dia ngempos, akhirnya dia longgar lagi. Itu juga bisa. Itu bisa kita cek, kita kencengin dulu awalnya. Kalau memang sudah maksimal kenceng berarti ya packingnya kita ganti saja. Oke, untuk poin yang ketiga, karena ring pistonnya yang buruk tadi, yang sudah nggak baik lagi, atau kondisi dinding silindernya atau linernya yang sudah baret-baret misalkan, kita bisa ganti piston baru dan kita ini coulter biar kondisinya kompresinya oke lagi, terus olinya juga nggak masuk ke ruang bakar. Oke. Terus poin nomor 4, pengapian yang buruk. Nah, pengapian yang buruk ini mengakibatkan busi itu tidak bisa memercikan api secara sempurna, sehingga bahan bakar juga tidak bisa terbakar secara sempurna. Akhirnya bisa mengakibatkan gas buang yang terlalu banyak, karena bahan bakar tidak terbakar secara sempurna. Ini untuk pengapian yang buruk ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, misalkan CDI setengah mati, bisa coil setengah mati, bisa kabelnya yang bermasalah juga bisa karena businya yang setengah mati juga bisa karena ada kebocoran listrik atau kebocoran arus, entah itu di kabelnya, entah itu di coilnya, atau juga bisa karena kondisi cop busi yang sudah nggak baik lagi. Cop busi yang nggak baik ini bisa ditandai dengan dia ada karatnya pada bagian ujung yang nempel di busi dan juga pangkal yang nempel di kabel busi. Itu bisa kita cek. Atau bisa juga karena memang kualitasnya yang sudah nggak bagus, atau kualitasnya nggak bagus karena itu nggak barang ori, atau merek-merek yang biasa atau harga yang murah yang 10 ribuan, itu biasanya bisa menyebabkan seperti itu. Oke, jadi untuk pengapian yang buruk ini bisa kita cek satu persatu poin yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, itu adalah 4 poin utama yang bisa menyebabkan busi boros. Bila masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Bila masih kurang puas juga bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada yang salah yang saya sampaikan juga bisa dikoreksi di kolom komentar. Oke. Terima kasih, saya akhiri kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.